Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan Encik Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Nah adik-adik, kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 20 dengan judul Alangkah Sukarnya Masuk Kerajaan Surga. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Dan pada saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bertemu dalam channel Sekolah Minggu Ceria untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami, tolong kami, anak-anak kecil ini, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami kebenaran cerita firman Tuhan kali ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Surga. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan surga." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Setelah kita belajar dari Bina Anak Pelajaran sebelum-sebelumnya, bagaimana keadaan surga itu dan siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kali ini kita akan belajar bagaimana orang kaya sukar masuk ke dalam surga. Bagaimana ceritanya? Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, tiba-tiba datanglah seorang kaya. Dia berlari-lari mengejar Tuhan Yesus. Dan dia mau bertanya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia sampai kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, "Tuhan, apa yang saya harus lakukan agar saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau tentu sudah mengetahui apa itu perintah Tuhan.
Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang kaya ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, semua perintah itu sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Sekarang apa lagi yang harus aku lakukan? Lalu jawab Yesus kepadanya, pergilah, jualah semua harta milikmu, lalu bagikanlah hasilnya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus seperti itu, sedihlah hatinya. Ia merasa kecewa karena ia harus kehilangan harta miliknya. Ia berpikir ketika ia harus menjual semua hartanya, maka ia akan menjadi miskin. Apa yang harus ia gunakan untuk hidup? Tentu ia mulai khawatir apa yang akan ia makan, apa yang akan ia gunakan. Lalu ia pergi dengan muka bermuram durja karena hatinya sedih. Ia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sungguh alangkah sukarnya orang yang banyak hartanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata demikian karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang kaya itu hatinya masih terikat kepada hartanya di dunia. Dan ketika hati kita terikat kepada harta kita di dunia, maka hati kita tidak sepenuhnya kita berikan kepada Allah. Orang kaya tadi hatinya masih terikat kepada harta bendanya, sehingga ia tidak rela menjualnya dan membaginya kepada orang lain dan mengikut Tuhan secara sepenuh hati. Betapa susahnya orang kaya masuk surga, kata Tuhan Yesus. Dan masih lebih mudah seekor unta yang badannya besar itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Tentu lubang jarum ya, lubang jarum jahit bukan seperti itu maksudnya. Ada beberapa yang menafsirkan lubang jarum itu adalah pintu-pintu kecil yang sering digunakan ketika pintu utama dari suatu kerajaan itu sudah ditutup pada malam hari. Nah, tentu betapa sukarnya unta yang badannya besar, tinggi besar itu untuk masuk lewat pintu yang kecil itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ini mungkin sukar bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Tuhan Yesus tahu, tidak lama lagi dia akan menjadi korban untuk menebus dosa-dosa manusia, agar manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita firman Tuhan kali ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menyerahkan hati kami sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga kami layak untuk masuk ke dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.